Kajian hati. Menyenangkan. Semoga sudah banyak hati yang sudah mulai tenang dengan banyaknya ilmu yang sudah diberikan oleh Ahilman. Sekarang kita berikan kesempatan lagi untuk para jamaah. Bunda boleh angkat tangan, Bunda boleh tanya lagi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahilman, saya Sapa Marwah. Saya di sini datang lagi dengan hati yang sangat bersedih karena saya mendapatkan fitnahan yang tidak saya lakukan. Fitnahan itu berupa bulian kepada saya di sosial media karena saya dicap mengganggu rumah tangga orang, rumah tangga publik figur yang beliau dulu cukup terkenal di Jawa Barat, tapi saya mengenal beliau hanya sebatas di acara saja, tapi orang memikirnya sangat berlebih. Saya bingung gimana cara menghilangkan omongan orang yang tidak betul kepada saya gitu. Saya sudah mencoba mengklarifikasi, tapi fitnahan itu terus bergulir kepada saya, Pak Ustadz. Bagaimana dalam Islam jika mengelola hati yang terfitnah atau sedih gitu untuk mengklarifikasi agar sabar, bagaimana Pak Ustadz? Gimana selama ini cara Kak Safa untuk membela diri? Bahwa Kak Safa meyakini itu tidak benar. Terus apa yang sudah Kak Safa lakukan selama ini untuk membuktikan bahwa itu nggak benar fitnahannya? Pak Ustadz, saya ada upload beberapa foto yang saya diduga, saya mencoba klarifikasi di sosial media saya karena itu sangat berbeda gitu. Yang terfitnah kan foto apa, dan saya sudah menguploadnya penjelasannya, tapi tetap orang-orang tetap memikirnya saya merusak rumah tangga orang atau bagaimana gitu. Ya mungkin karena kan saya juga di dunia entertain, harus ada foto-foto yang agak terbuka, mungkin orang berpikirannya dari penampilan saya kali ya. Baik, kalau boleh tahu sekarang ini kakak apa yang paling dirasa? Tanggapan dari pihak keluarga dengan adanya fitnahan-fitnahan ini seperti apa? Dampaknya ya ke keluarga jadi sedih, apalagi mama kan sedang sakit, malu juga gitu karena saya tidak melakukan Kak, tapi orang terus berpikirnya seperti itu. Apa yang sudah Kak Safa lakukan untuk bisa memberikan bisa menenangkan ibu bahwa yang sebenarnya terjadi ini nggak seperti yang diomongin sama orang di luaran? Mencoba datang mengurus ibu, menjelaskan sudah jangan nonton berita-berita yang ada di luar karena kan kadang media suka dilebih-lebihkan gitu. Coba menenangkan keluarga saja Kak. Mengganggu ke pekerjaan juga, kan ada jualan live streaming, kadang orang komennya negatif padahal tidak seperti itu gitu. Jadi terbawa ke pekerjaan, ke keluarga, untuk keluar juga agak malu gitu. Untuk mama, papa di rumah, mama, papa tahu aku bagaimana kan. Semoga Allah memberikan banyak hidayah kepada aku agar menjadi lebih baik atas kejadian masalah ini. Bunda, ada 4 sikap yang bisa kita hadirkan saat fitnah datang kepada kita. Yang pertama, belajar untuk ridho, menerima bahwa yang namanya fitnah itu ujian dari Allah. Mohon maaf, tidak ada satupun di antara kita yang bisa lepas dari penilaian manusia kepada kita. Setuju? Maka nanti yang kedua, introspeksi, muhasabah. Kenapa ini fitnahan bisa terjadi?
boleh jadi mungkin diundang karena perbuatan kita. Mungkin diundang juga karena postingan kita. Mungkin diundang juga karena kebiasaan kita. Ujungnya tidak kaget orang menggunjing kita. Iya apa iya? Iya. Maka jangan pernah khawatir dengan hinaan manusia. Karena hinaan manusia itu menghapuskan dosa-dosa kita. Cacian manusia itu mengangkat derajat kita. Kasafa, jangan pernah khawatir dengan cibiran, dengan hinaan. Karena boleh jadi di balik itu Allah titipkan cahaya di hatimu agar kamu menjadi pribadi yang makin baik ke depannya. Boleh jadi yang ketiga, Kak, kadang pergi, diam dan menghindar adalah pilihan terbaik. Jangan sibuk mengklarifikasi yang akan membuat semuanya semakin riuh dan ricuh. Pohon itu makin tinggi, anginnya makin kencang. Kenapa orang membicarakan kita di belakang kita? Itu bukti nyata kalau kita posisinya di depan dia. Setuju? Media itu harus dibalas dengan media yang sifatnya positif. Jadi kalau banyak berita negatif tentang kita, hadirkan berita positif. Berarti jawabannya, kalau mungkin postingan kita selama ini mengundang fitnahan negatif terhadap kita, maka bismillah mulai hari ini share semua yang positif. Hari ini Kak Safa datang ke kajian hati, hati-hati juga. Pasti ada yang menghujat, tapi gak ada masalah. Tenang aja, posting aja yang baik-baik. Dan hati-hati, orang yang memfitnah dosanya tidak kecil, besar. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa dosa fitnah itu sangat kejam? Iya, kamu memfitnah seseorang. Misalnya, kamu mohon maaf sama dia, selesai. Tapi pertanyaannya, beritanya mengalir terus. Beritanya terus menyebar. Selama itu menyebar dan itu fitnah, dosanya datang kepada orang yang suka fitnah. Maka bunda sayang, pemirsa Trans TV, mulai hari ini jangan suka ikut komen-komen pada sesuatu yang kita nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham. Khawatirnya mengundang dosa jariah. Apa itu dosa jariah? Dosanya kita lakukan sekarang, tapi mohon maaf, dosanya mengalir walaupun kita sudah meninggal. Itulah dosa orang yang suka fitnah kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Kak, yang pertama terima, yang kedua muhasabah, introspeksi diri, yang ketiga cukup, diam, pergi, tinggalkan, dan yang keempat, ini jurus yang paling ampuh, belajar mendekat sama Allah. Terima kasih Pak Ustadz ya. Setelah kakak dikecewakan oleh manusia, maka selanjutnya kakak melangkah lebih dekat sama Allah. Setiap orang punya masa lalu, tapi setiap orang juga punya masa depan. Allah tidak melihat masa lalumu, tapi Allah melihat masa depan yang sedang disiapkan untuk dirimu. Semoga setelah ini ada kabar bahagia dari cerita hidup yang Allah berikan kepada Kak Safa. Banyak minta ampun, muhasabah, perbaiki diri. Insya Allah kadang Allah mengizinkan ada fitnahan datang kepadamu, karena setelah ini ada kebaikan yang Allah siapkan untuk dirimu. Iya juga mungkin orang memfitnah aku karena mungkin melihat postingan aku juga. Ya makanya tadi kan alhamdulillah udah bertanya kepada Ustadz. Akan ada sebab akibat kata Ustadz kan. Makanya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersosmed atau mengupload apapun biar tidak jadi fitnah.